Dulu Jokowi itu naik ke kursi presiden karena apa? Dia mencerminkan rakyat jelata. Apa bedanya Kaisang sama Megawati sama Puan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD sama-sama pernah naik private jet? Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Asal uang yang halal, gitu ya. Bukan pemberian gratifikasi tanda kutip karena mereka anak mantu presiden. Ada informasi entah itu teko nggone sesama seniormu nggone PDIP nek gorong valid ya. Kebencianmu jadi muncul no dhisik gitu loh. Coba kalau dia bukan anaknya presiden, dapat enggak kayak gitu? Menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi. Ya dibuktikan, ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini. Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini, Leonardo Sirait di channel Sirait Media. Teman-teman, selamat hari Minggu ya teman-teman. Selamat beribadah yang melaksanakan ibadah. Ya, di kesempatan ini seperti biasa kawan-kawanku. Jadi kali ini tuh saya ingin mengajak kalian nih untuk mencari informasi terbaru terupdate pada hari ini teman-teman ya. Nah, dimana di sini anak-anak abah lagi goreng soal private jet gitu ya teman-teman. Ntar saya ambil dulu yang ketawa-ketawa saya ya. Ya, dimana anak-anak abah lagi goreng soal private jet yang dipakai Kaisang ke Amerika. Wow, digoreng lah sedemikian muka ya. Anak abah ini kayaknya sudah bungkam ya. Ini cari Kaisang bongkar siapa saja yang sering pakai jet pribadi gitu ya. Kayaknya teman-teman sampai-sampai Pak Mahfud juga angkat bicara teman-teman. Ini aduh, kayaknya udah kelihatan sedikit berbaliknya Pak Mahfud kepada bersama anak-anak abah ini. Pak Mahfud juga dia angkat bicara, ini kalau bukan anak presiden nih mana bisa gitu kan. Dia bilang begitu. Ini agak kocak sih teman-teman. Macam-macam lah gitu ya. Pokoknya Pak Mahfud berkomentar juga intinya gitulah. Kalau saya bilang ya kurang kerjaan juga sih gitu ya. Dulu kan dia pemimpin, Pak Jokowi kan anak buahnya Pak Mahfud gitu. Dulu saya puji-puji, sekarang saya jelek-jelekin gitu ya. Ternyata setelah dibongkar netizen, ternyata bukan Kaisang saja yang sudah memakai private jet teman-teman. Ya, ternyata Anies Baswedan pernah pakai private jet juga pas kampanye, dan juga ada lagi Ganjar teman-teman. Terus ya Mahfud MD dan juga Puan Maharani, Megawati teman-teman. Ya, semuanya pernah pakai private jet gitu. Tetapi kita tidak koar-koar gitu teman-teman. Ya kita tahu lah ya kan, yang keluar-keluar ini yang sewaktu Kaisang memakai private jet ke Amerika teman-teman. Di situ kan Kaisang bersama istrinya gitu kan. Jadi ya jadi bahan lah dibikin mereka ya. Jadi mereka tuh punya materi gitu teman-teman. Materi buat apa? Ya buat berkoar-koar. Ini adalah anak-anak abah ini sebenarnya. Tugas-tugas anak-anak abah ini. Biasalah ambil kesempatan teman-teman untuk menjelekkan ataupun memojokkan anak-anak bagian dari Jokowi ataupun keluarga Pak Jokowi teman-teman ya. Dan setelah diselidiki teman-teman, kita cari tahu lagi, kita korek-korek lagi.
yang mempunyai private jet itu adalah temannya Kaisang, teman-teman. Ya, ibaratnya teman Kaisang ini lagi mau ke Amerika gitu kan. Terus ngajaklah kayak si Kaisang gitu. Ayo Kaisang, kita ke Amerika jalan-jalan. Ya, gitu kan. Teman-teman, anaknya ya punya private jet gitu loh. Anak bos besar gitu loh. Ya diajak lah ininya, anak anak ini diajak temennya si Kaisang gitu kan, punya private jet gitu temennya. Ya bareng-bareng lah, pergilah bareng sama Kaisang. Ya gitu teman-teman. Oke lah teman-teman, kita simak video berikut ini teman-teman ya. Unggahan istri Kaisang Pangarep, Ketua Umum PSI, yang menunjukkan sikap hedon ya dengan naik private jet ke Amerika Serikat. Juga kemudian terakhir Bobi Nasution juga dari Medan ke Jakarta naik private jet. Apakah ada yang salah kalau mereka naik private jet dan hidup mewah? Lah nggak ada yang salah. Kalau satu, itu uang pribadi dengan asal uang yang halal, gitu ya. Bukan pemberian gratifikasi, tanda kutip, karena mereka anak mantu presiden. Kalau itu uang hasil pencarian sendiri ya monggo-monggo aja. Tinggal dilihat nanti bener nggak itu dibayar, bener nggak ada hubungan dengan yang punya pesawat. Kaisang itu bukan pegawai negeri, bukan ASN, sehingga tidak masuk klausul gratifikasi. Ya, kalau itu dia. Tapi kalau pemberian itu terkait dengan jabatan bapaknya sebagai presiden, ya salah dong masuk gratifikasi. Jelas itu, ya kan? Nah, kita tidak perlu mempersoalkan kalau itu murni sesuatu yang legal. Tetapi jangan kayak Bobby dong. Ini gimana sih? Ya, kok malah publik yang disuruh nanya, cek dong asal uangnya. Anda yang harus membuktikan bahwa Anda membayar private jet itu dengan uang halal. Bukan APBD, karena Anda wali kota, bukan juga karena Anda menantu presiden. Buktikan mana transfer pembayarannya, dari mana asal uangnya. Kan itu yang harus ditunjukkan supaya tidak rame. Satu hal sebenarnya yang paling mengganggu, kenapa? Dulu Jokowi itu naik ke kursi presiden karena apa? Dia mencerminkan rakyat jelata. Orang biasa jadi presiden. Gombar apa namanya itu, rame. Presiden pakai sepatu harga 75.000. Pakai kaos harga 50.000. Ibu presiden juga begitu sederhana banget. Sekarang kalau kita lihat foto ibu presiden ya pakai berlian segede-gede gambreng gitu ya. Salah? Enggak. Pakai tas-tas mahal bu negara, salah? Enggak dong. Kalau uang itunya pribadi kan nggak ada masalah, itu bukan pemberian orang kalau begitu. Tetapi ya yang menyalahi adalah image publik tentang Jokowi dan keluarganya yang sederhana gitu loh. Dulu Pak Jokowi waktu masih gubernur kemana-mana naik ekonomi tuh Garuda, pesawat komersial biasa. Lah kok sekarang anak-anaknya bukan ikut teladan bapaknya, kemana-mana naik private jet. Megawati dan Puan memakai private jet. Gulfstream D450. Untuk kunjungan ke Harlah PKB. Siapa sih numpak private jet ini mau? Sama pakai Gultom J450. Private jet juga. Sopo itu? Wong wedok sing numpak iku. Gak asing kan? Gubernur terbotit metu DCI iki ya. Iki mau sensor anu iku, manual. Iku deh delok video nih. Anies memakai Bombardier Global Express. Ganjar memakai private ZN 2409K. Witesti Aviation Raytheon Hawker 800 XP. Untuk safari politiknya. Pak Mahfud MD melok-melok seperti itu gitu loh. Begitu metu kok kabinet nyalon gak dadi, kok melok-melok benci seperti itu gitu loh. Delon ya. Sama. Dalam agenda politiknya pakai private jet juga. Mahfud MD memakai private jet untuk kegiatan safari politiknya. Gimana Cak Sobari? Melek matamu. Ya. Pakai otakmu, ya.
sorry Pak Sobari, sama ini wong guru besar nih gak salah bener para Madinah atau di mana ya. Tapi ternyata moral kamu, mental kamu itu mudah untuk terbeli. Zamannya Anies seperti apa kamu? Ada menjelek-jelekkan Anies. Loh, tapi saya sekarang waduh nek karo keluargane Pak Jokowi Masya Allah. Ya, ampun sampean iki. Kepada para pendukungnya PDIP juga, pendukung Anies Baswedan. Bro, kalian itu simpatisan, bro. Kalian itu tidak tahu apa yang terjadi di Jakarta. Makanya jangan terlalu fanatik dirimu, ya. Pakai akal sehat, nek ono berita, ada informasi entah itu teko nggone sesama seniormu nggone PDIP nek gorong valid, ya. Kebencianmu aja dimunculno dhisik gitu loh. Belajar cerdas, belajar pinter, ya. Sing pinter gitu loh. Ojo fanatik, nek fanatik sekali lagi mematikan akal sehatmu gitu loh. Wong bener jek mbok anggap sawalah ae. Mangkane mari kerja keras, yo. Ayo kerja keras. Syukur-syukur iso kaya Raffi Ahmad. Tidak hanya sekedar iso numpak private jet. Tapi justru malah iso nyewakno private jet. Sama siapa itu? Ferry Salim atau siapa itu? Ya. Itu buat kerja kerasnya, bro, bukan membenci orang. Atau nek pengen sing paling sederhana dadi pejabat kon, ayo dikorupsi rame-rame. Iso numpak private jet dirimu. Oke? Iya. Makane lah, ayo belajar jangan ditelan mentah-mentah lah. Ayo melok berpolitik ya berpolitik, tapi sing gak adek menjelekkan, gak adek menghina. Apa bedanya? Kaisang sama Megawati sama Puan, Ganjar Pranowo, Mahfud MD sama-sama pernah naik private jet. Ya itu tadi videonya teman-teman ya. Nah, di sini ada Anies, ada Puan, ada Mahfud, ada Ganjar dan juga ada Megawati teman-teman. Pernah pakai private jet tapi nggak ada yang berkuar-kuar gitu teman-teman ya. Gara-gara Pak Jokowi khususnya Kaisang gara-gara private jet. Ya itu mau lho, kerja keras so, boleh duit sing akeh ben iso numpak private, iso numpak jet pribadi. Jadi otakmu, atimu iki gak gerengseng ae sini kudu apa ya nek enek wong atau memang sengaja kamu dibeli untuk ya itu memang menggacor ya untuk ngene medsos ya. Tapi it's okay lah. Itu juga bagian dari strategi politik. Tapi saya kira strategi politik yang tidak mendidik. Oke? Makanya kayak sore sawung ini netral. Sayang iki mau kupluke gak digawe kemarin. Ya. Pesawat jet pribadi ala politisi? Lagi rem banget di sosmed gue soal adanya hate space kepada orang-orang politisi yang menggunakan pesawat jet pribadi buat perjalanan mereka. Yang lagi gue heranin sih, dan kenapa jadi masalah ya? Bukannya gak ada yang spesial dari hal ini? Banyak politisi dari pejabat eksekutif hingga legislatif yang pakai private jet buat nunjang kemudahan akomodasi mereka ya, karena dari segi harga untuk penyewaan pesawat ini dan harga tiket pesawat kelas 1 juga gak beda jauh kok. Dan malah lebih efisien waktu pakai private jet atau. Nih contohnya pas kampanye Pilpres kemarin Mas Anies pakai private jet buat safari politiknya dan pasangan lain kayak Prabowo Ganjar juga mereka gunain private jet Emang ini. sih Pasti menuai pro dan kontra tapi menurut gue gak ada hal yang salah kok soal private jet ini. Kalau menurut kalian gimana? Video ya 1 menit. Muter Leo. Ini sebagai. Oh, yes. Wah, kiwi. Yang penting di pesawat bisa ngerokok nomor 1. Anaknya presiden dapat nggak kayak gitu? Misalnya anak saya, Betul. nggak bakal dapat. Betul. Private jet sampai ke Amerika sekian hari lalu dengan sekian penumpang, hotelnya juga saja ditanggung gitu kan? Itu kalau anaknya orang biasa kan nggak bisa. Iya. Itu kan karena anak presiden. Iya. Nah,
Di situ sebenarnya jiwa larangan gratifikasi itu, ya seperti itu. Pak soal Bobi Nasution. Menurut saya ini kan kasus tindak pidana korupsi yang berdasar fakta persidangan itu sudah disebutkan bahwa kasus itu terkait dengan Blok Medan. Dan ketika Blok Medan itu ditanya siapa itu Blok Medan itu Kahiyang Ayu dan Bobi. Nah berarti dia terkait di situ. Mestinya diperiksa dong. Itu tadi kalau KPK-nya tidak melipir-melipir, itu harusnya diperiksa. Kok. Karena yang beredar di luar sana banyak yang menyebutkan gratifikasi. Kita pahami dulu ya, gratifikasi itu tidak sama dengan suap. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, termasuk fasilitas jet pribadi. Orang itu tidak dilarang menerima gratifikasi. Yang dilarang menerima gratifikasi itu pejabat negara. Kaisang itu bukan pejabat, jadi dia tidak dilarang menerima gratifikasi. Kalau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi juga tidak dilarang kalau dilaporkan kepada KPK. Gratifikasi itu akan menjadi suap kalau dapat dibuktikan bahwa karena pemberian gratifikasi tersebut, si pejabat negara itu jadinya melakukan atau justru tidak melakukan sesuatu yang merupakan kewenangannya. Jangankan lewat keluarga, lewat asisten saja, kalau bisa dibuktikan bahwa itu adalah suap, maka bisa tetap jadi tersangka. Misalnya nih, ada keputusan harusnya A, tapi jadi B gara-gara nerima gratifikasi. Baru namanya suap. Tapi kalau cuma nerima gratifikasinya doang, keluarganya pejabat negara, nggak dilarang. Yang dilarang pejabat negaranya, itu pun kalau tidak dilaporkan. Kalau dilaporkan, nggak apa-apa, terima aja. Jadi dalam kasus ini, dibuktikan saja ada suap atau tidak. Caranya gimana? Ya dibuktikan. Ada nggak deal-dealan di belakang yang menjanjikan suatu manfaat pada si keluarga presiden ini? Kalau nggak ada, sepertinya akan sulit jadi kasus korupsi. Pejabat itu memang seharusnya sederhana aja. Nggak usah nerima fasilitas aneh-aneh. Karena mungkin secara hukum dia bersih. Tapi secara moral tentu pasti akan dipertanyakan. Karena yang seperti ini, jujur aja sih, nggak pantas. Sebenarnya salah atau tidak teman-teman? Silahkan teman-teman bisa komen di bawah ya. Kalau menurut kalian seperti apa, coba tulis komentar kalian di kolom komentar gitu ya. Ya, mana tahu kalian punya anak-anak juga dan sebagainya. Ya terserah. Silahkan tulis ya. Itu aja ya teman-teman. Jangan lupa komen di bawah, tinggalkan jejak. Ya, itu kan enak banget kalau ninggalin jejak. Ya kan? Paling enak ninggalin jejak itu teman-teman ya. Ya itu aja teman-teman pesan saya. Pokoknya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Itu aja dari saya. Selamat hari Minggu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.